menebus dunia. Pilatus berkata kepada mereka, "Dan apa yang harus aku lakukan dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua menjawab, "Salibkan dia." Pilatus bertanya lagi, "Kejahatan mana yang telah dilakukannya?" Tetapi lebih nyaring lagi mereka berteriak, "Salibkan dia!" Sesudah itu mereka duduk menjaganya. Dalam cara ini, keadilan diinjak-injak di atas tanah oleh kelemahan, kepengecutan, dan rasa takut dari pola pikir yang berkuasa. Suara hening hati nurani ditenggelamkan oleh jeritan keramaian. Marilah berdoa. Ya Yesus yang begitu lembut hati dan tidak mengeluh, ajarilah aku bersikap pasrah bila mengalami percobaan. Tuhan Yesus Kristus yang tersalib, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa. Perhentian kedua, Yesus memikul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada menebus dunia. Serdadu-serdadu Roma membawa Yesus ke dalam istana gubernur dan seluruh pasukan berkumpul mengelilinginya. Menimpakan semua kejahatan kita. Dalam kejatuhan Yesus di bawah salib, makna seluruh hidupnya terlihat. Perendahan dirinya dengan rela yang mengangkat kita dari kedalaman kesombongan kita. Hakikat kesombongan kita juga dinyatakan. Kesombongan yang membuat kita berpikir bahwa kita tidak memerlukan kasih-Nya yang kekal, tapi bisa menjadi tuan atas hidup kita. Kerendahan hati Yesus mengatasi kesombongan kita. Melalui perendahan dirinya, Ia mengangkat kita. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, karena jatuh-Mu yang pertama kali ini, jangan pernah biarkan aku jatuh dalam dosa berat. Tuhan Yesus Kristus yang tersalib, kasihanilah kami. Selama kehidupan publiknya, Maria harus mengesampingkan diri untuk memberi ruang bagi kelahiran keluarga baru Yesus. Sekarang kita melihat Maria sebagai ibu Yesus, tidak hanya secara fisik, tapi juga di dalam hatinya. Di dalam hatinya, ia menyimpan perkataan malaikat yang diucapkan padanya sejak awal. Jangan takut Maria. Para rasul melarikan diri, namun ia tidak. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, semoga tak ada satu ikatan manusia manapun pernah menjauhkan aku dari mengikuti jalan salib. Tuhan Yesus Kristus yang tersalib, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa. Perhentian kelima, Simon dari Kirene membantu Yesus memikul salib.
Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika berjalan keluar kota, mereka bertemu dengan seorang Kirene bernama Simon dan memaksa dia memikul salib Yesus. Sesudah itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seorang hendak mengikuti aku, hendaklah ia menyangkal dirinya, mengangkat salibnya, lalu mengikuti aku." Simon dari Kirene sedang dalam perjalanan ketika ia tiba pada prosesi yang menyedihkan. Ia berjalan di sebelah Yesus dan berbagi beban salib. Memahami bahwa ini merupakan rahmat untuk mampu menemani ia sampai penyalibannya dan menolongnya. Kapanpun kita menunjukkan kebaikan kepada mereka yang menderita, dianiaya dan tak berdaya, kita membantu membawa salib Yesus yang sama. Marilah berdoa. Biarpun dengan tenang Simon menolongmu memikul salib. Ya Tuhan, semoga aku menderita segala sesuatu dengan sabar bagimu. Tuhan Yesus Kristus yang tersalib, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa. Perhentian keenam, Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Engkau telah bersabda, "Carilah wajahku," dan hatiku berkata kepadamu, "Hadirat-Mu yang kucari ya Tuhan." Janganlah menyembunyikan wajah-Mu daripadaku, dan jangan menolak hamba-Mu dalam amarah. Engkau adalah pelindungku, janganlah menolak atau meninggalkan aku, ya Allah penebusku. Veronika pertama-tama tidak lebih daripada melakukan suatu tindakan dengan kelembutan seorang wanita. Ia mengulurkan kain penyeka muka bagi Yesus. Namun tindakan kasihnya meninggalkan wajah Yesus yang sebenarnya di dalam hatinya. Dalam wajah manusianya berdarah dan memar, ia melihat wajah Allah dan kebaikannya yang menemani kita, bahkan di saat-saat yang paling menyedihkan kita. Hanya dengan hati kita bisa melihat Yesus. Marilah berdoa. Ya Yesus, Engkau telah melukiskan wajah-Mu yang kudus di atas kain Veronika. Meteraikan juga wajah-Mu secara tak terhapuskan di dalam hatiku. Tuhan Yesus Kristus yang tersalib, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Akulah orang yang telah melihat malapetaka dan tongkat kemarahannya. Ia menghalau dan membawaku ke dalam kegelapan, bukan ke dalam terang. Ia merintangi jalanku dengan batu dan meninggalkan aku tak berdaya sendirian.
Ia meremukkan gigiku dengan kerikil dan melemparkan aku ke dalam debu. Sepanjang sejarah, kejatuhan manusia secara terus-menerus mengambil rupa yang baru. Dalam surat Santo Yohanes membicarakan tentang 3 kejatuhan: keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan hidup. Tapi kita juga bisa berpikir di masa sekarang, kita telah menjadi lelah iman, telah meninggalkan Tuhan, dan manusia tergeletak jatuh di tanah. Tuhan menanggung beban dan kejatuhan ini lagi dan lagi untuk bertemu kita. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena jatuhmu yang kedua kalinya, lindungilah aku supaya tidak jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus Kristus yang tersalib, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa. Perhentian ke-8, Yesus berjumpa dengan para wanita Yerusalem yang menangis untuknya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tetapi Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai perempuan-perempuan Yerusalem, janganlah menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab masanya akan tiba ketika orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, berbahagialah mereka yang tidak pernah melahirkan atau menyusui anak. Dan orang akan berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunlah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Tuhan menunjukkan kita keseriusan dosa dan keseriusan penghakiman. Mungkinkah kita semua terlalu terbiasa untuk meremehkan misteri kejahatan? Apakah kita hanya menerima kelembutan dan kasih Allah, serta diam-diam menyisihkan kata penghakiman? Namun selagi kita mengkontemplasikan penderitaan Sang Putra, kita melihat dengan lebih jelas keseriusan dosa dan bagaimana dosa perlu ditebus secara penuh. Di hadapan gambar Tuhan yang menderita, kejahatan tidak lagi diremehkan. Marilah berdoa. Seharusnya hiburanku yang terbesar ialah karena mendengar Engkau bersabda, dosamu yang banyak sudah diampuni karena Kau telah banyak mencinta. Tuhan Yesus Kristus yang tersalib, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa. Perhentian ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Adalah baik bagi seorang manusia untuk memikul kuk sejak masa mudanya. Biarkan dia duduk sendiri dalam kesepian. Ketika Tuhan mengikatkan kuk padanya,
Biarkan ia mencium debu, mungkin di sana ada harapan. Biarlah ia memberi pipinya untuk ditampar. Biarkanlah ia diliputi dengan cercaan, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan menolak manusia. Ia menghukum dalam kelimpahan cintanya, namun ia mempunyai belas kasih. Kita telah merenungkan kejatuhan manusia secara umum. Bukankah seharusnya kita juga memikirkan seberapa besar Kristus menderita di dalam gerejanya? Seberapa sering sakramennya yang terkudus harus masuk ke dalam hati yang kosong dan jahat? Seberapa sering kita hanya merayakan diri kita tanpa menyadari bahwa Ia ada di sana? Seberapa sering sabdanya dipelintir dan disalahgunakan? Betapa kecil rasa hormat yang diberikan pada sakramen tobat, tempat Ia menunggu kita, siap untuk mengangkat kita ketika kita jatuh. Semua ini hadir dalam penderitaannya. Pengkhianatan oleh muridnya, ketidakpantasan mereka menerima tubuh dan darah, tentu merupakan penderitaan terbesar yang ditahan Sang Penebus. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, bila aku merasa bosan karena perjalanan hidup yang lama, jadilah Engkau kekuatanku dan ketabahanku. Tuhan Yesus yang tersalib, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Golgota atau Kalvari, yang berarti tengkorak, mereka memberikan kepadanya anggur bercampur empedu. Yesus mengecapnya, tetapi tidak mau meminumnya. Lalu mereka menyalibkan Dia di tempat itu, dan kemudian membagi-bagi pakaiannya di antara mereka dengan membuang undi. Sesudah itu mereka duduk untuk menjaganya. Pelucutan pakaiannya berarti Yesus tidak lagi berarti. Ia hanyalah orang buangan, dibenci oleh semua. Dan Yesus sekali lagi mengambil kondisi manusia yang jatuh. Ia mengingatkan kita bahwa kita semua telah kehilangan pakaian pertama, yaitu kemuliaan Allah. Tuhan melewati semua tahapan dan langkah kejatuhan manusia dari rahmat. Namun, di tiap langkah ini, untuk semua kepahitannya, menjadi langkah penebusan kita. Inilah bagaimana Ia membawa pulang domba yang hilang ke rumah. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, jiwaku sudah kehilangan pakaiannya yang suci, maka kenakanlah padaku pakaian penyesalan dan tobat. Tuhan Yesus Kristus yang tersalib, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa. Perhentian ke-11, Yesus dipaku di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu,
sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Alasan hukumannya dipasang di atas kepalanya ialah, inilah Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Bersama Yesus mereka menyalibkan juga 2 orang penyamun, seorang di sisi kanan dan seorang lagi di sisi kiri Yesus. Orang-orang yang berjalan lewat menggeleng-gelengkan kepala dan menghina Dia sambil berkata, "Jadi Engkaulah yang hendak meruntuhkan bait Allah dan hendak membangunnya kembali dalam 3 hari. Sekarang turunlah dari salib jika Engkau benar-benar putra Allah." Atas cara yang sama, para imam kepala, tua-tua bangsa, dan para ahli Taurat mengolok-olok Yesus. Mereka berkata, orang-orang lain diselamatkannya, tetapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkannya. Jika ia sungguh-sungguh raja orang Israel, hendaklah ia turun dari salib, maka kami akan percaya kepadanya. Yesus dipaku di salib. Yesus tidak meminum empedu yang mematikan rasa sakit. Ia dengan bebas mengambil bagi dirinya seluruh rasa sakit akibat penyaliban. Marilah kita berhenti sejenak di hadapan gambaran rasa sakit ini, di hadapan penderitaan Putra Allah. Marilah kita mencoba melihat wajah-Nya dalam orang-orang yang kita pandang rendah. Kita berdiri di hadapan Tuhan yang terhukum, yang tidak menggunakan kekuatannya untuk turun dari salib, tapi menahan penderitaannya sampai akhir. Mari kita memaku diri kita kepadanya, menolak godaan untuk berdiri terpisah atau bergabung dengan orang lain untuk mengejek Dia. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sudah mengampuni musuh-musuh-Mu. Ya Tuhan, ajarilah aku juga mengampuni dan melupakan kesalahan-kesalahan orang lain. Tuhan Yesus Kristus yang tersalib, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa. Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Pilatus memerintahkan supaya dipasang suatu tulisan pada salib Yesus, bunyinya, Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan dekat sekali dengan kota. Selain itu, tulisannya dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani, sebuah tanda berdiri di atas salib Yesus, menunjukkan siapa Dia, Raja orang Yahudi,
putra Daud yang dijanjikan. Kerajaan Yesus diwartakan di hadapan seluruh dunia. Yesus sendiri tidak menerima gelar Mesias, karena hal ini dapat menimbulkan gagasan manusiawi yang keliru tentang kekuasaan dan pembebasan. Namun sekarang gelar tersebut dapat ditampilkan secara umum di atas Kristus yang tersalib. Sekarang kita mengetahui siapa Allah sesungguhnya. Sekarang kita tahu apa kerajaan sejati itu. Salib Yesus adalah peristiwa semesta. Dunia menjadi gelap ketika Putra Allah diserahkan kepada kematian. Bumi berguncang dan disalib. Gereja para bangsa lahir. Dari salib ia menang selama-lamanya. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, biarpun sedang mengalami sekarat maut, hatimu yang kudus masih bergetar karena cinta kepada anak-anak-mu yang berdosa. Tuhan Yesus Kristus yang tersalib, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib dan diserahkan pada ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika kepala pasukan dan serdadu-serdadu yang menjaga Yesus melihat gempa bumi dan segala yang terjadi, sangat takutlah mereka dan berkata, "Sungguh, orang ini adalah Putra Allah." Di situ ada juga beberapa orang perempuan yang memperhatikan dari jauh. Mereka itu telah mengikuti Yesus dari Galilea dan melayani segala keperluannya. Dari hatinya yang ditikam oleh tombak prajurit Romawi mengalir darah dan air, yakni gambaran misterius tentang aliran sakramen-sakramen. Dan sekarang di akhir penderitaannya menjadi jelas bahwa untuk semua kecemasan yang memenuhi hati manusia, untuk semua kekuatan kebencian dan kepengecutan, ia tidak pernah sendirian. Di bawah salib berdiri Maria ibunya, saudari ibunya Maria, Maria Magdalena, dan murid yang ia kasihi, Yosef dari Arimatea. Ia mengubur Yesus di sebuah taman. Nikodemus yang kepadanya Yesus mewartakan misteri kelahiran kembali oleh air dan roh juga hadir. Di saat duka cita mendalam ini, kegelapan dan keputusasaan, terang harapan secara misterius hadir. Allah yang tersembunyi terus menjadi Allah yang hidup. Gereja Yesus Kristus, keluarga barunya mulai terbentuk. Marilah berdoa. Oh Bunda yang penuh duka cita, terimalah aku dalam rangkulanmu dan perolehlah bagiku sesal yang sempurna atas dosa-dosaku. Tuhan Yesus Kristus yang tersalib, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan.
Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Maka Yusuf mengambil tubuh Yesus, dikafaninya dengan kain lenan yang bersih, lalu menempatkannya di dalam sebuah kubur yang baru, miliknya sendiri yang telah dipahat dalam bukit batu. Sesudah itu, ia menggulingkan sebuah batu yang besar di depan pintu kubur, lalu pergi. Maria Magdalena dan Maria yang lain itu duduk berjaga di depan kubur. Allah mempersembahkan dirinya terus-menerus. Kita pun harus mengingat perkataan Santo Paulus yang berkata bahwa Allah melalui kita telah menyebarkan keharuman pengetahuan Kristus di mana-mana. Kita adalah aroma Kristus. Di tengah-tengah kejahatan yang membusuk, iman kita sekali lagi perlu menjadi aroma yang mengembalikan kita ke jalan kehidupan. Yesus adalah biji gandum yang mati. Dari biji gandum yang mati ini datanglah berkelimpahan roti. Melalui salib dan kebangkitan, sabda Allah yang kekal menjadi daging dan roti bagi kita. Misteri Ekaristi telah bersinar saat pemakaman Yesus. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, bila aku menerima tubuh-Mu di dalam hatiku, ketika menyambut komuni, jadikanlah aku tempat yang cocok bagi tubuh-Mu yang suci. Tuhan Yesus Kristus yang tersalib, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Saudara-saudari, walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kami boleh mengenangkan Yesus yang sengsara dan wafat demi keselamatan kami. Limpahkan berkat-Mu atas kami yang mengharapkan kebangkitan bersama Dia. Semoga karena berkat-Mu kami boleh bertumbuh dalam iman dan keyakinan akan kebahagiaan abadi. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.